Evaluasi akhir tahun Pemprov DKI Jakarta. Dialog kita lanjutkan kembali masih bersama Nona Evita dari Populi Center. Mbak Nona, ini kalau kita bicara soal top 3, ada kesehatan, pendidikan, dan sarana jalan. Itu pertanyaannya terbuka atau tertutup tadinya? Ini yang ada listnya, Mas. Ada listnya, artinya sejumlah kebijakan yang dikeluarkan era Ahok Pemprov, ini, ya. era Ahok saat menjadi gubernur ini kami keluarkan, seperti kemacetan, kemudian transportasi, kesehatan, pendidikan, sarana jalan, perekonomian, banjir, dan sekitar 10 kebijakan. 10 kebijakan, dan ada 3 yang teratas, 3 yang terbawah, ya? Saya mencatat 3 teratas supaya gampang ini, Mas. Betul, oke. Kalau kita ambillah yang 3 teratas, ada kesehatan, pendidikan, dan sarana jalan. Apa yang membuat masyarakat pada akhirnya menganggap bahwa di bidang kesehatan itu, Pemprov DKI Jakarta itu punya kinerja yang, ya dalam tanda kutip, memuaskan gitu ya? Apa? Kami juga sempat menanyakan program yang paling bermanfaat, Mas. Jadi program paling bermanfaat itu saya mencatat di sini ada top 5. Yang pertama itu memang KJS. Jadi ini terkonfirmasi bahwa penilaian program kerja yang top 3-nya itu yang dirasa paling memuaskan itu memang kesehatan. Karena itu dirasa paling bermanfaat. Kemudian yang kedua adalah KJP. Dan ini terkonfirmasi lagi untuk top 3 program yang dirasa paling memuaskan, yaitu pendidikan. Kemudian ada penanganan banjir. Nah, penanganan banjir di sini sebesar 6% merasa paling bermanfaat. 6% responden. Namun untuk kepuasan itu belum puas ini masyarakat, karena ini masuk ke dalam bottom 3. Seperti itu, Mas. Terus ada sarana jalan juga di sana. Ya, artinya yang program paling bermanfaat ini salah satunya adalah penanganan banjir, tetapi di satu sisi banjir merupakan program yang belum terlalu memuaskan. Ini artinya masih menjadi PR dari Pemprov DKI Jakarta untuk tahun depan supaya bisa terus dikurangi titik banjir yang ada, seperti itu, Mas. Ya ini sebetulnya kan menarik kalau kita bicara soal kesehatan. Banyak hal sebetulnya, bukan hanya soal KJP gitu. Apakah itu juga ditanyakan? Misalnya banyak mereka pemegang kartu Jakarta Sehat itu tidak diterima di rumah sakit. Terus pembayaran dari Pemprov DKI juga dulu pernah juga sangat macet gitu kan. Nah, ya karena macet itu juga orang akhirnya berpikir bahwa justru itulah makanya mereka tidak diterima. Terus fasilitas-fasilitas ruangan juga yang sangat terbatas gitu. Apakah itu juga ditanyakan dalam survei ini? Tidak, kami tidak menanyakan hal-hal mendetail seperti itu, Mas. Kami hanya menanyakan mengenai kebijakan. Pada yang khusus kebijakan secara general seperti itu, Mas. Nah, yang menjadi catatan dari survei ini bagi kinerja Pemprov DKI Jakarta itu apa saja sebetulnya, selain ada apa tadi? Sebetulnya untuk urusan banjir ada normalisasi kali yang sudah dilakukan. Kan, meskipun mungkin belum selesai. Dan titik banjir juga sudah berkurang, Mas. Titik banjir sudah berkurang. Di tahun 2014 saya mencatat, dan ini juga sudah ada di situs beritajakarta.com ya. Itu ada sekitar 600 RW yang mengalami banjir. Namun di tahun 2015 ini juga sudah berkurang. Berkurang sekitar 50%, yaitu sebanyak 300 titik RW yang tergenang banjir di saat periode Januari Februari, seperti itu. Itu dari soal banjir. Kalau dari soal kemacetan sendiri? Itu dari soal banjir. Nah, kalau kemacetan ini juga, ini masih menjadi PR yang besar ini untuk Pemprov DKI, karena ini masuk isu-isu yang perlu diselesaikan. Top 5 isu yang perlu diselesaikan itu salah satunya yang paling tinggi adalah kemacetan. Kemudian yang kedua, karena mungkin ini dampak dari pelambatan ekonomi nasional, yaitu sembako, yang harga sembako yang terus melangit. Ini juga yang perlu diselesaikan. Kemudian yang ketiga adalah ancaman banjir. Ini mungkin sembako yang naik ini yang tadi Mas bilang, mengapa, apakah Pemprov perlu bertanggung jawab? Nah, ini artinya masyarakat menggantungkan harapan. Jadi Pemprov ini dirasa bisa memberikan solusi seperti itu, Mas. Kemudian yang ketiga, saya lanjut lagi untuk hal yang perlu diselesaikan atau PR Pemprov tahun depan ini adalah jumlah pengangguran. Ini juga akibat dampak dari perlambatan ekonomi nasional. Kemudian yang terakhir adalah biaya pendidikan dasar. Itu biaya pendidikan dasar. Padahal kan sudah ada kartu Jakarta Pintar ya, tapi biaya pendidikan dasar itu tetap menjadi masalah.
Sama juga halnya seperti banjir, Mas. Jadi di satu sisi masyarakat puas dengan penanganan atau merasakan manfaatnya, tapi di sisi lain belum terlalu puas. Berarti artinya masih terus harus ada improvement, harus ada pembenahan lagi atau dijadikan istilahnya PR lah untuk tahun depan. Apakah para responden itu menyatakan pembenahan seperti apa sebetulnya yang diharapkan dari misalkan biaya pendidikan dasar itu, terus jumlah pengangguran itu, atau soal sembako, soal kemacetan, apakah responden juga menyatakan? Artinya ketika pertanyaannya tertutup, tapi ada pilihan bagi masyarakat untuk menyampaikan mengapa ini perlu diselesaikan dan bagaimana? Tidak secara langsung, untuk yang harga sembako tinggi dan jumlah pengangguran ini juga apabila dikaitkan dengan dampak ekonomi nasional yang tadi saya sebutkan ini terkonfirmasi, Mas, atau berbanding lurus. Jadi secara kesimpulannya, secara tidak langsung ya mereka merasa ini hal-hal yang perlu diselesaikan. 400 responden dari 6 wilayah di Jakarta. Betul. Itu diambil secara secara prorata atau secara prorata, artinya misalkan di Pulau Seribu itu berarti berapa, ada 80 orang gitu atau bagaimana? Jadi itu kita berdasarkan data BPS, Mas. Jadi skalanya itu berdasarkan data BPS. Misalnya yang Kepulauan Seribu jelas respondennya sedikit karena data BPS itu kan juga sedikit seperti itu persentasenya, Mas. Artinya misalkan kalau Jakarta Timur termasuk wilayah yang terpadat, maka jumlah respondennya juga akan lebih banyak daripada wilayah lain. Oke, kita jeda sebentar, kita akan lanjutkan di segmen berikut.